Film diawali oleh seorang gadis pelajar SMA bernama Mahiro yang sedang melakukan sesi interview kerja di sebuah market Indomoon. Pada saat itu, keluguan terpancar dari sorot mata yang sedikit malu-malu. Namun tiba-tiba... Dan inilah Baby Assassin. Tong nggak mana-mana, jangan lupa berkedip, tetap bernapas, gas kuy. Di balik keluguan pelajar ini, tersimpan jiwa-jiwa berontak tanpa rasa ampun. Mahiro tidak hanya menghabisi manajer saja, melainkan seluruh karyawan market Indomoon yang berjumlah 5 pria sekaligus. Mahiro sempat lengah dan mendapat hantaman panci tepat mengenai kepala. Dan saat itu, entah dari mana, seorang bidadari kematian keluar dari kolong kasir lalu melesatkan timah panas. Bidadari ini bernama Chisato. Dia adalah partner Mahiro dalam melakukan pekerjaan utamanya, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Ternyata adegan tadi hanyalah imajinasi Mahiro saja yang bosan dengan segala pertanyaan manajer. Akibat dari refleksnya itu, Mahiro gagal mendapat pekerjaan paruh waktu. Dia kembali ke apartemen dan di sana dia tinggal berdua bersama Chisato. Sampai di apartemen, Mahiro disuguhi seorang pria yang sudah terikat. Ternyata Chisato sedang melakukan sebuah misi, namun belum menghabisi pria itu. Selang beberapa waktu, Chisato mendapat telepon dari bosnya untuk mengisi pekerjaan yang ditinggalkan pekerja lain di sebuah resto Indomoon. Chisato sudah berhasil mempunyai pekerjaan paruh waktu, berbeda dengan Mahiro yang selalu gagal di sesi interview. Di sini Mahiro sedikit kesal, bukan karena sirik, melainkan karena Chisato lebih mementingkan pekerjaan paruh waktu ketimbang pekerjaan utama sebagai pembunuh bayaran. Sebelum Chisato pergi, Mahiro meminta untuk segera menghabisi pria itu. Di hari pertama kerja paruh waktunya, Chisato sangat semangat. Akan tetapi, dia bingung saat diminta menyiapkan hidangan penutup oleh senior. Pada percobaan pertama dia gagal, lalu meminta untuk diajarkan dan usahanya membuahkan hasil. Namun saat di meja tamu, krim yang susah payah dia hias begitu saja dihancurkan oleh pelanggan. Dan tiba-tiba... Di tempat lain, Mahiro masih berjuang untuk mendapatkan kerja paruh waktu. Dia selalu mengalami kesulitan saat menghadapi sesi interview. Akibat dari perbuatannya, Chisato dipecat. Dia pulang sambil membawa roti untuk Mahiro sebagai rasa terima kasih telah membersihkan hasil dari misinya tadi. Akan tetapi, Mahiro masih merasa kesal karena Chisato lebih mementingkan kerja paruh waktu ketimbang misi dan meninggalkan dia sendiri. Scene berpindah tepatnya seminggu yang lalu, di mana mereka sedang melakukan misi bersama. Kini targetnya seorang kakek Sugiono dan Chisato berperan sebagai umpan, membawa target ke tempat sepi, lalu Mahiro mengeksekusinya. Keesokannya mereka berdua dipanggil oleh pihak perusahaan yang menaungi para pembunuh bayaran. Di sini mereka diperintahkan untuk tinggal bersama, lalu mencari pekerjaan agar bisa membaur seperti warga masyarakat biasa. Dan inilah awal mula mereka hidup bersama. Di malam hari, seorang ketua Yakuza, sebut saja Reman, membeli sebuah pangsit. Saat itu amang penjual memberikan uang kembalian 200 yen dengan candaan 2 juta yen. Akan tetapi, hal itu membuat Reman marah besar dan meminta uang 2 juta yen itu. Tidak lama berselang, orang bernama Kajuki datang yang tidak lain anak Reman sendiri. Dia memberitahukan salah satu anggotanya telah terbunuh. Di tempat kejadian, sudah ada Himari, anak perempuan Reman. Di situ dia mencium aroma parfum yang sangat kuat dan Reman memerintahkan Himari mencari pelaku pembunuhan dengan hadiah sebuah posisi penting di Yakuza. Di lain tempat, Mahiro dan Chisato melakukan kesibukan dengan bermalas-malasan di apartemennya, menghabiskan waktu seharian penuh bersama tanpa melakukan hal penting.
Himari yang melakukan pencarian menangkap seseorang di pinggir jalan lalu menginterogasi orang itu. Ternyata dialah yang telah menyewa jasa pembunuh bayaran untuk membunuh Yakuza tadi. Di sini Himari memainkan sebuah game. Jika anak buahnya sebut saja Asep kalah dalam duel maka dia dibebaskan. Akan tetapi keesokannya Chisato berangkat melakukan misi pembunuh seorang Yakuza. Orang yang di awal cerita tadi, namun ternyata itu adalah jebakan Himari yang sudah menunggu di situ bersama Asep. Keimutan serta manisnya paras Chisato membuat jiwa germo Himari bergejolak, lalu menawari Chisato pekerjaan. Ketika Chisato mencoba membunuh Himari dengan cepat, Asep mendahului pergerakan Chisato hingga membuatnya pingsan. Saat tersadar, orang yang menjadi target misi Chisato sudah dalam keadaan terikat dan dia menyadari senjata kesayangannya telah Himari ambil. Chisato yang mudah bergaul cenderung fleksibel, mendapat kembali interview kerja paruh waktu, lalu Mahiro meminta untuk ikut bersamanya. Seperti biasa, Chisato mudah sekali melewati sesi interview itu, sedangkan Mahiro melakukannya dengan penuh perjuangan. Kini mereka bekerja di sebuah resto Indomun para wibu mencari hiburan. Chisato sangat menikmati pekerjaan itu berbanding terbalik dengan Mahiro yang kesulitan dalam berkomunikasi hingga membuatnya terasingkan dan memilih pulang. Pagi harinya saking asik menikmati pekerjaan baru, Chisato sampai begadang. Saat pulang dia memberikan nasihat pada Mahiro untuk memperbaiki komunikasinya agar lebih bisa berbaur. Saat akan menerima misi baru, di situ mereka terlihat tidak akur, alias pabaud-baud dan saling menyindir. Scene berpindah pada Reman dan Kajuki yang mendatangi resto Indomun, tempat Chisato bekerja untuk meninjau bisnis baru yang akan dibuatnya. Saat mereka datang, para pelanggan lain langsung keluar dan di situ mereka dilayani oleh moe-moe bernama Chami. Tanpa disangka, meskipun sedikit memalukan, tetapi mereka malah menikmati setiap moe-moe yang diperagakan Chami. Di saat mereka ketawa ketiwi bertiga, tanpa diduga, Reman begitu saja ngamuk karena merasa dipermalukan. Manajer yang mencoba mengatasi pun dihajar hingga pingsan. Reman memerintahkan Kajuki untuk mengumpulkan ciwi-ciwi termasuk Chisato. Akan tetapi, ketika Chisato ditodong pistol, tiba-tiba setelah itu Chisato pulang seperti biasa. Di situ Mahiro meminta maaf atas segala perlakuannya pada Chisato. Sebagai permintaan maaf, Mahiro menyiapkan 2 potong kue untuk dimakan bersama. Di tempat lain, Himari menemukan tubuh ayah serta saudaranya terkapar dan dia kembali mencium parfum khas Chisato. Saat akan menikmati kue, Chisato mendapat telepon dari Himari untuk segera menemuinya. Karena yang dihadapinya itu Yakuza, Chisato meminta bantuan pada Mahiro yang langsung menyetujuinya. Dua gadis belia pelajar SMA akan menyerang markas besar Yakuza. Satu persatu mereka menghabisi anggota Yakuza dengan sangat mudah. Dan ketika Mahiro mengejar Himari, tiba-tiba dia diserang Asep. Pergelutan sangat sengit terjadi. Tanpa rasa ampun, Asep menghajar Mahiro. Akan tetapi kecerdasan Mahiro membawa kemenangan meskipun harus dibayar dengan muka bencot bonyok. Di tempat lain, Chisato baku tembak dengan Himari. Sempat terpojok, namun Chisato membalikan keadaan dengan menggunakan Gatling gun. Bersamaan dengan itu, Mahiro datang dari belakang yang hampir saja terkena tembakan. Dan kini, 2 orang gadis pelajar berhasil meratakan Yakuza. Mereka pun pulang dengan berjalan kaki karena sepeda Mahiro telah ditilang akibat parkir sembarangan.
Di akhir film, mereka berdua kembali dipanggil perusahaan yang menaungi para pembunuh bayaran yang memastikan apakah mereka akan tinggal bersama atau berpisah. その辺ももう柔軟に対応しますよ。Tama.